Tuhan, jika laut bergelora mendengar nama Tuhan, hari ini kalau ada yang datang dengan sakit penyakit tunduk atas nama Tuhan Yesus. Siapapun yang datang, siapapun yang sedang berdoa bagi keluarganya yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan, semua sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Dan aku percaya Tuhan, pada hari ini siapapun kami Tuhan yang datang ke tempat ini dengan pergumulan yang berat, kami hanya membawa air mata kami Tuhan. Kami membawa dengkul kami untuk berdoa. Di saat seperti itu justru Tuhan menggunakan hal-hal kecil menjadi perkara besar. Dan hari ini Tuhan, kami percaya jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan akan kami nikmati sepanjang hidup kami. Dan kami percaya hari ini juga Tuhan yang pulihkan isi hati kami terlebih dahulu, pikiran kami Tuhan, supaya kami makin mengerti rencana dan rancangan Tuhan yang selalu indah dan tidak pernah gagal atas hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan senantiasa kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom, Bethany Nginden. Hari ini kita mau buka firman Tuhan, kita mau belajar tentang sebuah mujizat, satu-satunya bahkan mujizat yang ditulis di Alkitab dan satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil. 4 kitab Injil berarti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Banyak orang mengatakan bahwa Lukas adalah satu-satunya yang non-Yahudi yang menjadi penulis kitab Injil. Dan kalau kita baca tentang peristiwa ini, kita harus lihat dari semua angle, dari semua Injil yang memberitakan tentang peristiwa ini, supaya kita dapat kisah keseluruhannya, supaya kita mengerti ada backstory, ada yang namanya kesengajaan yang dilakukan sama Yesus, yang ketika saya baca membuat saya tersenyum. Dan ketika kita mengerti narasinya, kita mengerti inti dan konteksnya, kita akan mengerti kenapa hal ini terjadi. Dan ini disengaja sama Yesus supaya murid-muridnya belajar dan juga untuk kita belajar hari ini. Peristiwa ini adalah peristiwa tentang 5 roti dan 2 ikan yang sering kita baca dan bahkan kita mungkin hanya mendengar saja di sekolah minggu dan lain sebagainya. Kita nggak lihat dari sisi 4 kitab Injil ini sehingga mungkin nggak dapat kisah keseluruhannya. Saya akan bagikan dari Markus, Lukas, kemudian Yohanes, dan ada sedikit dari Matius. Dan ada beberapa saya hanya sebutkan ayatnya saja, Bapak Ibu catat aja karena waktu. Dan saya mau supaya kita mengerti gambaran yang betul-betul apa yang terjadi di balik kisah ini. Kita mulai dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30, firman Tuhan mengatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kenapa muridnya disebut rasul? Karena mereka adalah murid-murid yang disebut the apostles. Apostles atau rasul adalah orang yang artinya dikirim, the sent one. Mereka baru kembali dari perjalanan misi, mereka capek, mereka belum makan, Alkitab mencatat mereka belum makan, dan pria kalau belum makan itu bahaya, karena itu salah satu kekuatan pria yaitu perutnya harus diisi. Amin pria-pria, saya amin duluan. Itu menurut survei. Jadi pria itu lebih rentan puasa, katanya maksudnya wanita lebih kuat puasa daripada pria. Makanya ada sebuah artikel mengatakan kalau lagi mengundang pria untuk meeting di kantormu, kalau itu jam-jam makan siang sediakan snack supaya pikirannya terbuka, katanya begitu ya. Jadi mereka datang, mereka kecapean, mereka habis perjalanan misi ya, dan waktu mereka ketemu sama Yesus, ini yang mereka nanti-nantikan karena Yesus bilang begini sama mereka, ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sunyi, sendirian, beristirahat. Itu yang mereka mau. Itu yang mereka mau. Teman-teman saya, biasanya saya kalau suka tanya sama hamba Tuhan, dan banyak juga gereja di mana-mana, biasanya hari Senin itu hari libur. Karena biasanya tugas yang berat di hari Minggu, Senin itu hari untuk sabatnya, menyendiri, diisi kembali, di recharge dan lain sebagainya. Biasanya begitu ya. Jadi ini mereka juga pengen melakukan hal yang serupa. Sehingga dikatakan, marilah kita sendirian, kita beristirahat, dan kita ke tempat yang sunyi. Yesus katakan begitu sama mereka. Oke. Alkitab mengatakan Yesus tahu apa yang dia perbuat.
Dia sengaja kasih tahu ini sama mereka, dan dia tidak berbohong. Dia akan memperlihatkan mereka dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan agenda kita. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Mereka kecapean, mereka pengen sendirian, mereka pengen sunyi, mereka pengen istirahat dan belum makan. Maka berangkatlah mereka, ayat 32, untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Catat ini baik-baik ya. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10, tempat yang sunyi ini berasal dari Betsaida. Oke, Betsaida. Betsaida adalah salah satu kota yang ditegor sama Yesus dan dibandingkan dengan 3 kota yang ada di Perjanjian Lama, karena 3 kota ini mendengar atau melihat Yesus tetapi banyak orang tidak percaya di situ. Betsaida salah satunya. Kapernaum, Korazim. Itu dibandingkan dengan bahkan dengan salah satu kota ini Perjanjian Lama adalah Sodom. Bahkan Yesus mengatakan kalau mujizatku terjadi di kota-kota itu di Perjanjian Lama, mereka pasti banyak yang bertobat. Mereka pasti banyak yang mengenal saya sebagai juru selamat. Itu pembahasan yang beda lagi. Nanti kita bahas itu tentang pengenalan sama Tuhan. Ya, jadi catat ini baik-baik. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kisah ini. Tempat ini di Betsaida. Tetapi waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Jadi tujuan mereka ini bocor, orang banyak yang tahu. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Paling tidak kalau di pantai itu mereka udah kelihatan lah, orang banyak mulai berkumpul. Orang banyak mulai menantikan kehadiran daripada Yesus dan murid-muridnya. Nah, waktu mereka berlayar, waktu mereka bertolak ya, mereka ada di perahu. Kan pasti kelihatan orang-orang itu sudah, Alkitab jelas loh mengatakan, sudah mendahului mereka. Mereka punya opsi loh. Dan Yesus juga maha tahu kok. Waktu dia sebelum naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya, sebentar lagi akan terjadi badai, apakah dia tahu? Kemudian dia katakan, marilah kita bertolak ke seberang, kemudian dia tidur di buritan di kapal. Apakah dia tahu akan ada badai? Jelas dia tahu. Jelas dia tahu banyak orang. Tetapi disengaja sama dia. Disengaja sama dia. Dia lagi ngajarin sesuatu prinsip sama murid-muridnya. Maksudnya disengaja gimana? Bisa nggak mereka bertolak ke tempat yang lain, ke pantai yang lain ketika lihat banyak orang? Kan mau beristirahat katanya. Kan mau ke tempat yang sunyi. Kan mau sendirian katanya. Sendirian loh, ada kalimat itu. Bisa nggak? Bisa lah. Bisa nggak mereka hanya di kapal aja, mereka nggak mendarat? Diem aja di situ sampai orang-orangnya pada bubar. Oh bisa. Tapi itu tidak dilakukan sama Yesus. Alkitab mencatat di Markus, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Di titik ini, banyak murid-muridnya pasti mulai kesel. Kan tadi kamu ngomong mau sendirian, mau beristirahat, mau ke tempat yang sunyi. Kok dibawa ke sini? Kok ngajar lagi? Gitu. Dan mereka belum makan ya, ingat itu, mereka belum makan. Di titik ini, mereka disengaja sama Yesus untuk ada di sebuah tempat atau posisi atau kondisi hati yang betul-betul seolah-olah udah gak ada sisa tenaga. Karena dia lagi ngajarin sesuatu sama mereka. Alkitab mencatat, sebentar kita lihat ayatnya, dia tahu apa yang dia perbuat, dia tahu. Akhirnya ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam, karena udah mulai sunyi kotanya memang. Ya kan? Kemudian suruhlah mereka pergi, ayat 36, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini, mumpung belum ada yang tutup, maksudnya gitu loh. Dan kita juga lapar, kita juga pengen makan gitu loh. Mereka lagi kasih kode sama Yesus sebenarnya. Mujizat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan itu dimulai dari kalimat ini yang Yesus berikan kepada murid-muridnya di ayat 37 ketika dia katakan begini, tetapi jawab Yesus kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka belum makan. Mereka mau sendirian, mereka mau istirahat, mereka mau sunyi, mereka udah gak ada tenaga. Di saat seperti itu Yesus katakan, kamu yang beri makan.
Ini semua disengaja ya, semua disengaja. Ayatnya ada kok. Semua ini disengaja sama Yesus. Karena dia lagi ngajarin mereka sebuah perkara yang sangat luar biasa. Kemudian ada seorang murid mengatakan begini, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapa murid yang ngomong begini? Ini dicatat namanya sama Yohanes. Karena kalau kita baca kisah ini di Yohanes sering kali ketika mengutip firman-firman, dia sering mengutip nama teman-temannya, sesama murid Yesus. Kita udah pernah belajar di sini momen api arang, ketika Petrus itu mengalami momen api arang, dia yang jelasin, Yohanes yang jelasin. Ya. Nah, coba sekarang lihat Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Ini kisah yang serupa, cuman di sini disebut namanya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mengatakan begini, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia atau bertanyalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Filipus? Tadi saya katakan tempat yang sunyi ini, mereka berlayar ini dan mendarat ini adalah Betsaida toh. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi dia tanya sama orang lokal, tempat roti mana yang masih buka? Kalau kejadiannya terjadi di Surabaya, dia akan tanya sama orang Surabaya, Bon Ami masih buka nggak? Ada bluder cokro nggak di situ? Cukup nggak buat orang sebanyak ini? Dia akan tanya sama orang lokal. Jadi dia tanya sama orang lokal, makanya kisahnya harus kita baca keseluruhannya. Filipus berasal dari Betsaida. Nah ini dia ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya, hal itu dipertanyakannya sama Yesus untuk mencobai dia. Mencobai itu bahasa Inggrisnya lebih tepat to test him, menguji dia. Yesus sengaja, makanya ini semua narasi ini disengaja sama dia. Untuk menguji mereka, menguji murid-muridnya. Karena ada pelajaran yang dia mau kasih sama mereka. Sebab Yesus sendiri tahu, ayat ini mengatakan, apa yang hendak dilakukannya. He knows what to do. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia maha tahu kok. Dia maha kuasa. Jawab Filipus, ayat 7. Kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Jadi tadi yang dikatakan di Markus itu ternyata Filipus yang ngomong. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja, Filipus melihat masalah yang besar di depan dia. Oke, udah ya, selesai sama Filipus ya. Sekarang ayat berikutnya. Kuculuk, datanglah murid yang berikutnya. Yohanes mencatat namanya Andreas. Andreas juga berasal dari Betsaida. Jadi detail ditulisnya sama Yohanes. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, Andreas juga berasal dari Betsaida. Di sini, nah ini konteksnya kita harus ngerti. Ini konteksnya ngejek sama mencibir. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seringkali dari dulu kita di sekolah minggu mungkin, kita lihat ini seolah-olah kayaknya ini sebuah kejadian yang innocent, kejadian yang biasa. Dan kita nggak lihat konteks atau narasinya. Muridnya kesel loh. Dan bocah ini ada kemungkinan Andreas kenal, karena satu kampung mungkin, atau dia kenal sama orang tuanya. Sekarang pertanyaan saya, emangnya Andreas tahu Yesus akan mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan, dimultiplikasi sama dia? Nggak tahu lah. Buat apa dia kasih tunjuk bocah itu bawa 5 roti dan 2 ikan? Mencibir, ngejek. Jadi ini ada kemungkinan dia ngomongnya sambil giggling bahasa Inggrisnya. Dia mungkin panggil tuh bocah, sini. Gue udah kesel banget nih. Tuh mana kita belum makan. Terus kan mereka disuruh kasih makan. Kan mereka yang disuruh kasih makan. Mereka bingung lah, mereka makin kesel. Disuruh bocahnya ke sini. Dia bawa ke hadapan Yesus. Dia ngomong di depan teman-temannya. Ada kemungkinan besar semuanya pada ketawa. Ngejek soalnya. Ada nih bocah 5 roti dan 2 ikan. Ada nih. Apa artinya ini buat orang sebanyak itu? Filipus lihat masalah besar. Andreas lihat apa yang ada di tangannya. Gak akan pernah cukup. Justru Yesus gunakan hal kecil. Dan dia lagi ngajarin sama mereka, hal kecil kalau bermitra sama saya jadi perkara besar.
Itu yang dia lagi ngajarin. Mereka belum tahu. They had no idea. Nanti setelah kisah ini selesai, saya percaya banyak murid-murid ini nangis malam hari itu. Mereka kesel. Ini kondisinya, konteksnya kesel. Ini kalau baca ayat ini, konteks itu mereka lagi mencibir, lagi ngejek sebenarnya. Ngapain juga bawa 5 roti dan 2 ikan ngomongnya kayak begini, ya. Oke, sekarang kita backtrack dulu, kita lihat ke belakang. Ada kisah yang serupa dengan ini di 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1-7. Ini prinsipnya sebenarnya. 2 Raja-Raja 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, seorang janda. Engkau ini tahu hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang, debt collector udah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya karena saya gak bisa bayar hutang. Perhatikan apa yang Elisa katakan. Ini adalah metafor, ini adalah sebuah pesan mesianik yang luar biasa yang juga dilakukan sama Yesus. Elisa menjawab begini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Sama seperti Yesus, what can I do for you? Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Ketika dia berhadapan sama orang-orang sakit, seolah-olah seperti dia gak tahu apa yang dia harus perbuat. Dia ingin mereka ngasih tahu sama dia, aku mau sembuh Tuhan, aku mau jalan Tuhan, aku mau lihat, aku mau mendengar, aku mau tahir dari kustaku. Dan seringkali dijawab kembali sama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dikatakan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan kemudian beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Yesus selalu tanya sama kita. Di dalam semua pergumulan kita, apa sih yang kamu punya? Dan seringkali kita katakan, aku gak punya apa-apa udah Tuhan. Udah terpojok, udah gak tahu lagi bagaimana Tuhan. Aku hanya punya air mata Tuhan. Aku hanya punya dengkul ini untuk berdoa, that's it Tuhan. Dan perempuan itu mengatakan begini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Gak ada apa-apa. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Apapun yang kita katakan, yang kita miliki ada di tangan kita hari ini. Dan terkadang kita hanya bisa bilang begini, Tuhan hanya ucapan syukur yang aku punya di tanganku. Dan selalu Tuhan katakan begini, bermitralah sama saya. Karena engkau bermitra kepada Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Dia selalu akan bilang begitu sama kita. Dan itu sebabnya kemudian Elisa mengatakan begini, pergi, minta bejana-bejana dari luar. Jadi ketika dia katakan punya buli-buli berisi minyak, let's go from there. Let's start from there. Sekarang kita mulai dari hal itu. Kita gunakan hal itu yang paling kecil. Kita bermitra sama Tuhan. Kita gunakan itu yang kamu punya di tanganmu. Minta bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Minta bejana-bejana yang kosong. Perhatikan kalimat ini kalimat ini buat saya merinding soalnya. Dia bilang begini, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kisah ini. Kamu pinjam ya bejana-bejana ya. Jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutup pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuang minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh angkat. Setelah kamu dengar firman Tuhan, stop sosial media. Jangan dengar opini-opini orang, masuk dan fokus sama janji Tuhan. Itu maksudnya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Semua dilakukan sama dia. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Mujizat multiplikasi mulai terjadi. Dia pasti kebingungan. Loh kok gak habis? Loh kok gak habis? Ayat 6. Ketika bejana-bejana sudah penuh semua maksudnya. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Jawabnya anaknya kepada ibunya, udah gak ada lagi bu, udah habis. Perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sekarang saya mau tanya sama bapak ibu, kalau bejananya masih ada, minyaknya mengalir terus gak? Makanya tadi di awal Elisa bilang apa? Jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas kita. Selalu lebih besar. Jadi rugi kalau kita nggak perbesar kapasitas iman kita. Terus gimana Pak kita perbesar kapasitas iman kita? Oh nggak bisa pakai usaha sendiri. Terus gimana caranya? Makin berserah, makin besar kapasitasnya.
Sesederhana itu. Makin berserah, makin bilang Tuhan Engkau yang maha tahu. Kita udah pernah bahas firman di sini, Tuhan mendahului kita. Dia ada di masa depan kita, Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia maha kuasa. Tuhan, aku berserah, karena aku gak seperti itu, aku gak maha tahu, aku gak maha hadir, aku gak maha kuasa. Engkau yang seperti itu Tuhan. Makin kita berserah, makin besar kapasitasnya. Karena rugi loh. Karena apa yang Dia mau berikan kepada kita jauh lebih besar apa yang bisa kita tampung. Dan Dia tahu semua keperluan dan kebutuhan kita. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergi, jualah minyak itu, bayar hutangmu. Bukan sekedar bisa bayar hutang, dikatakan begini. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dia selalu memberikan above and exceeding, melebihi apa yang kita pernah pikirkan. Dan bahkan apa yang kita pernah doakan. Saya gak pernah lupa keluar dari rumah sakit di Singapura. Saya datang ke rumah sakit cuman bawa DP. Karena asuransi saya gak bisa cover saya. Itu betul-betul perjalanan iman. Tadinya saya udah gak mau ke situ. Tapi karena Tuhan sudah pimpin terlalu panjang lah kesaksiannya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar. Saya datang ke sana dengan iman hanya bawa DP. Setelah 2,5 bulan deg-degan gak? Oh jelas lah. Di hari dimana istri saya mau tanya sama kantor di bawah tuh untuk tagihannya berapa, deg-degan kita semalam sebelumnya perjaman 3 kali. Tuhan, tenangin diri Tuhan. Terus dia ke bawah, gak naik-naik. Sejam di bawah. Saya makin deg-degan, aduh ini tagihannya pasti besar banget. Dia masuk ke kamar di hari terakhir itu. Dengan muka yang terbengong-bengong. Dan saya katakan, ada apa? Dia bilang, katanya rumah sakit sudah lunas. Kok bisa udah lunas? Rupanya orang-orang ketika datang, ketika ada yang mengunjungi, dan saya gak pernah posting-posting, sepertiga yang datang saya gak kenal kok, orang-orang dari gereja lokal di Singapura. Mereka datang, mereka nabur, dan katanya rumah sakit, katanya gitu. Kelebihan bayar. Saya pulang ke Indonesia, bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Dan di saat itu saya masih bisa bilang sama istri saya, ini kan dari Tuhan ya. Sekarang segera kita cari tahu teman-teman yang sedang sakit. Oh ketemu, ada yang sakit jantung di Pineng, ada yang ini, tabur. Kelebihannya kita tabur semuanya. Buat orang-orang yang sedang sakit. Jadi bayangkan di dalam kondisi seperti begitu kita masih bisa nabur. Karena itu Tuhan. Suplainya lebih besar daripada kapasitas yang bisa kita tampung. Itu sebabnya kalau kita baca Lukas pasal yang ke-5, ya, ini sebenarnya malu-maluin sebenarnya nih. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, coba lihat. Saya mau kasih tahu ayat ini bahwa di dalam bahasa asli atau di dalam bahasa Inggrisnya aja, ya, ini ada sebuah kata yang kita miss di Alkitab bahasa Indonesia kita. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalimat ini, Lukas 5 ayat yang ke-4, itu dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah nets, pakai S. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harusnya tebarkanlah jala-jalamu, bukan cuma jala satu jala, bukan, jala-jalamu. Terus Simon Petrus ngomong begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Kan mata jasmani kan mempengaruhi kondisi sikap hati kan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, ya udah deh, aku akan menebarkan jala juga. Nah, di kalimat ini, di jala ini, itu bahasa Inggrisnya net. Yesus bilangnya nets, pakai S. Dia tebarin net. Disuruh jala-jala, ditebarin sama dia, jala. Suplainya Tuhan kan lebih besar daripada kapasitas. Dan setelah mereka melakukannya, ayat yang ke-6, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kan udah dikasih tahu, jala-jala, jangan cuma jala. Itu maksudnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Itu Yesus. Jadi hari ini apapun yang kecil di tanganmu, bermitralah sama Tuhan. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan. Bermitra sama Tuhan, memberi makan ribuan orang. 5 batu loh. 5 batu. Sama tongkat. Sama umban. Sama tas kecil buat batunya. Di tangannya Daud. Bermitra sama Tuhan. Mati Goliat. Kenapa?
Karena orang-orang ini paham, mereka paham bahwa yang berkuasa itu bukan dirinya. Mereka paham apapun yang aku punya di tanganku, itu udah cukup ketika aku punya Tuhan. Jadi kalau kita mengerti ini, kita juga harusnya paham bahwa hal kecil jangan bermitra sama iblis. Semua dosa dimulai dari hal kecil. Orang terlibat pornografi dimulai dari hal kecil. Orang terlibat perselingkuhan dimulai dari sebuah WhatsAppan. Ayo. Jaga loh hal-hal kecil dalam hidupmu. Ya, Alkitab mencatat, ya. Nanti Bapak Ibu baca aja di 1 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 25. Itu Daud ya lagi perang sama Edom. Sama panglimanya Yoab. Waktu dia lagi perang begitu, tiba-tiba ada satu anak kecil ya di saat itu namanya Hadad kabur. Dari peperangan itu, Hadad itu anak kecil, kabur, melarikan diri ke Mesir. Sama mereka didiemin, anak kecil. Alkitab mencatat, Hadad itu ketika udah jadi besar, dia kembali ke negerinya. Dan dia menghantui dan merongrong siapa? Salomo, anaknya Daud. Anak kecil, dibiarin aja. Udah anak kecil aja, biarin aja udah. Jadi itu Alkitab lagi kasih tahu, hal kecil dalam hidupmu, jangan main-main, jangan bermitra sama iblis. Makanya hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Dalam kondisi terpojok apapun senantiasa mengucap syukur. Senantiasa berikan kepada Tuhan ucapan syukurmu. Dan akhirnya Matius pasal yang ke-14 ayat 19 firman Tuhan mengatakan begini. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Sebelum mujizat multiplikasi. Sama seperti janda itu, masuk ke dalam kamarmu, masuk ke dalam rumahmu. Dengan kata lain, kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan di dalam apapun badai hidup ini, kan damai sejahtera telah Engkau tinggalkan bagi aku. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan, aku mau hidup di dalamnya, pikiran dan hatiku harus masuk ke dalam peristirahatan. Maksudnya masuk ke dalam rest, masuk ke dalam damainya Tuhan. Tenang. Karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, diambil sama dia. Dia lagi diejek loh sebenarnya. Lagi dicibir sama Andreas. Diambil sama dia. Karena dia tahu, he knows what to do. Dia dalam hati, ini kesempatan. Sini. Kamu cuma punya itu. Ya, aku ajarin ya. Di sini. Diambil sama dia. Kamu lihat apa yang terjadi. Terus dia ngajarin kepada mereka. Dia kemudian menengadah ke langit. Dan kemudian dia mengucapkan berkat. Di terjemahan yang lain, dia mengucap syukur. Dia ngajarin murid-muridnya, aku loh Tuhan. Dalam semua keterbatasan di tanganku, aku ajarin kamu ya, mengucap syukur. Dan itu terjadi lagi waktu di perjamuan akhir. Nanti Bapak Ibu baca di Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26, dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itu pasti asing banget buat mereka. Mereka lagi ngerayain Paskah kok. Paskah, Pesak, Passover, passing over. Mereka merayakan di mana mereka keluar dari tanah Mesir. Passing over, yaitu malaikat maut melewati rumah-rumah mereka. Jadi itu celebration. Tiba-tiba kok dia bilang gini, inilah tubuhku. Mereka kan pasti bingung tuh murid. Tubuhnya, maksudnya apa ya? Secara manusia berat bagi dia. Untuk naik ke kayu salib. Dia mengalami proses hematohidrosis, peluh bercampur darah di Taman Getsemani. Secara manusia berat bagi dia. Dalam kondisi terbatas, kondisi berat, dia ngajarin mereka ngucap syukur. Ada perkara besar yang terjadi nanti. Kita teruskan Matius 14 ayat 19, akhirnya diambil 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit mengucap berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Kata memberikan di situ adalah the present continuous tense bahasa Inggrisnya. Jadi tiba-tiba mereka lihat itu tiba-tiba nggak ada habisnya. Dikasih sama murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat multiplikasi terjadi di tangan Yesus dan kemudian terjadi juga di tangan murid-muridnya. Dan malam hari itu banyak yang saling berteriak,
Filipus mungkin teriak kepada Andreas, Andreas teriak kepada temannya lagi, guys, roti gua nggak habis. Yang di ujung sana bilang, rotiku juga nggak habis. Malam hari itu banyak yang nangis pasti, karena mereka mendapat pelajaran penting dari Tuhan. Apa yang kecil di tanganku menjadi besar ketika aku percaya kepada sumbernya. Itu yang mereka hadapi pada saat itu. Dan Bapak Ibu, sisanya berapa? Berapa bakul? Kita udah hafal pasti, 12 bakul toh. Dia kasih tahu begini, Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang loh. Mereka makan sampai kenyang. Yesus lagi membuat sebuah pelajaran bagi mereka. Setelah mereka melihat itu semuanya, dia katakan begini, kamu bawa pulang, satu-satu bawa pulang. Sisa 12 persis bakulnya, bawa pulang satu-satu. Mereka tuh pulang hari itu membawa pelajaran yang luar biasa. Suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kami. Mereka pulang sambil nangis. Mereka pulang sambil bawa bakul. Mereka udah kenyang, mereka bawa lebihnya pulang. Saya ngucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang selalu ngajarin kita perkara-perkara indah. Ya. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik ke atas. Sebelum kita nyanyikan lagu ini dan saya berdoa dan kita ambil perjamuan, siapkan hati kita. Karena lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu yang sangat-sangat spesial bagi saya. Lagu ini ditulis sama teman saya di awal-awal tahun 2000, namanya Oleh Kuasa Darahmu. Lagu ini direkam aslinya oleh Harvest Praise Ministry. Udah banyak di cover sama orang lain. Ya, tapi lagu ini adalah lagu yang ditulis sama teman saya dan direkam original recordingnya itu oleh Harvest Praise Ministry di bawah gereja IFGF yang waktu itu saya bergabung. Saya waktu baru bertobat, saya dimentor di gereja itu. Dan waktu rekaman ini, teman saya ini ngajak saya, Bill ikutanlah rekaman 6 pria, 6 wanita. Kita nyanyi lagu ini, kita rekaman di hari kerja. Dan saya gak pernah lupa waktu kita masuk ke studio dan di hari terakhir itu sudah jam 12 malam, capek banget kita, capek. Dan sesi terakhir itu sesi pria. Jadi kita masuk ke studio, kita nyanyi di studio. Saya gak pernah lupa teman-teman saya tuh kecapean. Saya bilang gini, guys semangat ya, udah terakhir nih, habis ini kita pulang. Kita nyanyi, kita rasakan hadirat Tuhan. Waktu kita keluar, kita lihat wanita-wanitanya 6-nya pada nangis. Dan tiba-tiba operator studio yang kerja di situ sudah 30 tahun, tangannya gemeteran. Dia panggil saya, Pak, yang nyanyi kan 6 Pak ya? Iya. Kenapa di komputer saya suaranya 7 Pak? Kaget saya. Pikiran pertama Pak, hantu lah. Tempatnya serem jam 12 malam. Mas yang bener mas gitu. Dia mulai breakdown satu-satu. Ini suara Bapak kan, ini suara Bapak, ini suara Bapak. Ini suara siapa? Setiap kali kalimat-kalimat darah itu dinyanyikan, suara itu melengking tinggi dan kita nggak tahu itu gendernya apa. Karena suaranya sangat indah. Dan saya nggak pernah lupa, operator studionya bilang begini, Pak ini oktavnya Pak, melebihi ketinggiannya Michael Jackson sama Mariah Carey Pak. Tingginya luar biasa, ini nggak mungkin manusia Pak bisa nyanyi setinggi ini. Saya nggak pernah dengar ada manusia nyanyi setinggi ini. Kami hanya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada malam hari itu ketika tenaga kami udah gak ada, di dalam keterbatasan kami, malaikat Tuhan nyanyi sama-sama kita. Lagu itu pernah diputar di Istora Senayan waktu kita sempat konser di situ. Dan kita pernah bawa juga ke beberapa persekutuan doa. Dan gara-gara lagu itu ada 1 jiwa bertobat terima Yesus. Dan saya katakan kepada teman-teman saya, paling tidak kita tahu ada 1 orang terima Yesus. Di dalam keterbatasanmu, bermitralah dengan Tuhan. Karena Tuhan paling suka menggunakan kelemahan kita. Karena justru di situ kuasanya dinyatakan. Saya berdoa dan kita akan nyanyikan lagu ini. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini mengucap syukur. Kami percaya bahwa semua keterbatasan kami hari ini, semua doa dan air mata kami, ketika hari ini kami bermitra dengan Tuhan, menjadi perkara besar. Pemulihan terjadi dan juga kesembuhan yang kami butuhkan terjadi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan
Amin. Tuhan berkati.